Bab 037. Niki memasang senyum lebar. Nggak apa-apa, kan kalau aku ikut gabung. Zaida diam saja. Sama siapa kamu ke mall, Nick? Tanya Firza. Sama Bang Nicholas, aku capek nemenin anaknya mau beli peralatan sekolah. Muter-muter terus jadi ya udah aku nunggu di kafe deh. Kebetulan banget aku malah ketemu sama Bang Firza, hehe. Zaida sudah berwajah muram, dan sebenarnya Firza menyadari hal itu dari tatapannya. Belum lama Firza dan Zaida ribut perkara Niki. Firza tidak mau ribut lagi. Ia ingin mengusir Niki tetapi sungkan juga karena di tempat umum. Mau pakai alasan apa dia? Lalu, Niki melirik Hafiz yang ada di sampingnya. Wajah pemuda itu sejak tadi terpaku pada buku menu seolah tidak peduli sama sekali dengan kehadiran Niki. Ini siapa Bang? Enggak pernah lihat, tanya Niki. Kalau itu adiknya Zaida. Niki beroh pelan tapi sedikit terkejut. Loh, Zaida punya adik. Aku pikir dia anak bungsu. Firza menggeleng. Bukan, Zaida anak pertama. Niki mangut-mangut. Oh, sama dong kayak abang kalau gitu. Aku soalnya pernah baca artikel soal kecocokan pasangan gitu sih, katanya kalau anak pertama itu cocoknya sama anak bungsu biar saling mengimbangi. Kalau anak pertama sama anak pertama, itu kayak kurang cocok. Apalagi kalau sampai menikah, nanti nggak langgeng hubungannya soalnya sama-sama keras satu sama lain. Nggak damai pastinya pernikahan mereka. Brak. Zaida tiba-tiba berdiri dan menggebrak meja. Sorot matanya begitu tajam menatap Niki. 150. Niki terlonjak kaget mendengar gebrakan Zaida. Ia yang awalnya mesam-mesem tanpa dosa meskipun sudah menyinggung Zaida seketika memasang wajah memelas. Arun kenapa? Marah sama aku ya? Tanya Niki dengan suaranya yang sengaja dipelankan. Zaida menggeleng sambil menepuk-nepuk telapak tangannya seperti sedang membuang sesuatu yang berada di balik telapak tangannya. Enggak kok. Aku cuma mefkul lalat, jawab Zaida santai. Niki mengernyit heran. Masa di kafe besar gini ada lalatnya? Zaida mengendikkan bahunya. Ia mencebik dari balik cadar. Ya ada. Namanya juga lalat, dia suka nggak tahu diri dan nggak tahu tempat nemplok di mana aja. Tapi bukannya habitat lalat itu di tempat kotor, ya? Tanya Niki dengan wajah polos. Zaida tersenyum datar dari balik cadarnya. Nah itu kamu tahu. Harusnya memang habitat lalat itu di tempat kotor, tapi emang dasarnya dia nggak tahu diri sih, jadi suka nemplok di mana-mana, bahkan di tempat yang nggak seharusnya dia datangi. Niki terdiam sejenak. Ia memperhatikan Zaida dan mulai sadar bahwa ucapan Zaida sepertinya ditujukan kepadanya secara samar. Namun, Niki pura-pura tidak paham dan tebal muka. Sindiran samar seperti itu sama sekali tidak mempan pada gadis itu. Oh, kirain Zaida marah sama ucapan aku tadi, padahal aku, kan enggak maksud apa-apa cuma ngutip dari artikel aja. Enggak kok. Buat apa juga aku marah sama artikel abal-abal begitu.
Malah aneh sih kalau ada yang percaya sama artikel begituan. Masalahnya yang nulis artikel aja nggak jelas, kan siapa, sumber artikelnya dari mana, dan valid atau enggaknya. Makanya aku heran aja kalau ada yang percaya, hehe. Sudut bibir Niki berkedut menahan kesal mendengar ucapan Zaida. Secara tidak langsung wanita itu seperti sedang menyebut bahwa Niki itu bodoh karena bisa-bisanya percaya dengan artikel abal-abal dari internet. Namun, sebisa mungkin Niki tetap tenang dan tidak terpancing dengan ucapan Zaida. Tapi artikel kayak gitu, kan tetap bisa buat hiburan gitu. Seru aja nyocok-nyocokin, iya enggak? Daripada terlalu realistis, pasti hidupnya monoton. Wah, kayaknya mending hidup monoton sih tapi percaya sama sumber yang jelas daripada yang hidupnya merasa seru tapi percaya sama artikel abal-abal atau tahayul. Iya enggak mas? Zaida tiba-tiba menyenggol lengan Firza. Firza yang sejak tadi diam menyaksikan ketegangan di antara kedua perempuan itu akhirnya menyahut pelan, "Ah, iya." Zaida tersenyum puas. "Tuh, Mas Firza aja setuju kok." 151. Niki mengepalkan telapak tangannya di bawah meja kafe. "Tadi aku belum selesai ngomong kok, jangan marah dong Zaida. Maksudnya itu aku kagum ternyata Zaida dan Bang Firza meski sama-sama anak pertama tapi tetap berjodoh gitu. Itu sih keren banget." Zaida sama sekali tidak terkesan dengan pujian yang terdengar amat tidak tulus tersebut. Meskipun di depan, wajah Niki tampak tersenyum lebar, tetapi Zaida bisa merasakan bahwa pujian itu hanya manis di mulut saja. Soal hati. Siapa yang tahu, kan? Sementara itu, Firza yang merasa situasi di antara Zaida dan Niki semakin memanas langsung pura-pura mengeluarkan ponselnya. Ia berpura-pura sedang membaca pesan padahal aslinya hanya menggeser-geser menu saja. "Rum maaf, kayaknya kita nggak jadi makan. Nanti kita beli makanan sambil jalan pulang aja ya, soalnya ini Pak Danyon kirim pesan dan minta saya untuk segera ke sana." Zaida tentu saja langsung mengangguk. Ia juga sudah tidak mood berlama-lama di sini karena ada Niki. Baguslah kalau kebetulan Firza dipanggil oleh Danyon. "Afis nggak apa-apa, kan?" tanya Firza. Si pemuda SMA itu hanya mengangguk. Ia tidak berkomentar apa-apa dan menurut saja dengan keputusan Zaida dan Firza. "Ya udah ayo buruan." Firza berdiri diikuti oleh Zaida dan Hafiz. Ia menatap Niki. "Nik, abang dan yang lainnya duluan ya." Niki menghela napas kecewa. Kalau urusannya soal pekerjaan ia juga tidak bisa menahan-nahan Firza. Jadi mau tidak mau ia akhirnya mengangguk. "Iya bang. Sayang banget ya, padahal baru ketemu." Firza hanya berhempelan lalu ia pun segera menggandeng Zaida dan pergi meninggalkan mall tersebut. Sampai mereka tiba di parkiran mobil, Firza terus menggenggam telapak tangan Zaida. Pria itu seolah ingin meredam amarah Zaida yang naik gara-gara kedatangan Niki. Ketika mereka sudah di mobil dan dalam perjalanan pulang, Zaida hanya diam. Suasana yang awalnya hangat di antara mereka bertiga mendadak menjadi canggung. Bahkan Hafiz yang duduk di kursi belakang sampai kikuk sendiri. Padahal,
Baru saja ia merasa senang karena Zaida dan Firza kelihatan baik-baik saja, sekarang malah kembali saling diam. Firza paham bahwa Zaida tersinggung dan marah besar pada Niki atas ucapannya yang asal ceplos tanpa disaring itu. Tetapi Firza hanya tidak mau bila menegur Niki langsung secara keras, akan terjadi kejadian tak diinginkan seperti waktu itu. Apalagi tadi juga Niki bilang sedang bersama kakaknya, Firza malas ribut-ribut dan disalahkan jika terjadi apa-apa dengan kesehatan Niki. Maka dari itu Firza langsung saja mengajak Zaida pulang dengan membuat-buat alasan. Sebab Firza tidak betah dengan suasana yang terlalu kaku di dalam mobil itu, ia sesekali mengajak Hafiz mengobrol. Firza merasa tidak enak jika membuat Hafiz tidak nyaman, padahal yang mengajak pemuda itu jalan-jalan adalah dirinya tetapi malah berakhir seperti ini. Barulah ketika sudah sampai di rumah, Hafiz langsung masuk ke kamar tamu untuk istirahat. Firza juga berjalan ke kamar masih dengan menggandeng telapak tangan Zaida. Namun, ketika mereka sudah sampai ke kamar, Zaida kira Firza akan bersiap-siap ganti baju untuk bertemu dengan Pak Danyon. Sayangnya, perkiraan Zaida salah. Firza malah langsung rebahan ke atas kasur dan santai-santai. 152. Zaida mengernyit bingung. Kok malah rebahan, Mas? Firza mengerjap. Iya, pengen aja. Loh, katanya tadi dipanggil sama Pak Danyon. Emang nggak jadi ke rumahnya? Firza menggeleng. Enggak. Zaida semakin heran. Mengapa Firza santai sekali menjawabnya? Perasaan ketika mereka masih di kafe tadi, Firza tampak terburu-buru ingin segera kembali karena sudah dipanggil oleh Pak Danyon. Kok enggak? Memangnya enggak takut dimarahin, Mas? Firza mengulas senyum lembut. Pak Danyon enggak ada nyuruh saya apa-apa kok. Zaida melongo. Hah? Tapi tadi... Firza terkekeh. Ia bangkit lagi menjadi posisi duduk kemudian menarik telapak tangan Zaida hingga wanita itu terjatuh ke atas tubuhnya. Aduh, Mas Firza. Firza tertawa. Dada pria itu bergetar karena tawanya, membuat Zaida yang terjatuh di atas tubuhnya ikut terguncang-guncang. Firza menangkup wajah Zaida kemudian mulai membuka cadarnya. Zaida diam saja meskipun ia masih merasa bingung. Sebenarnya maksud Firza apa? Mengapa pria itu berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tadi dipanggil Pak Danyon padahal kenyataannya tidak? Firza terkekeh melihat ekspresi Zaida yang kebingungan di balik cadarnya. Ia iseng mencubit pelan pipi wanita itu. Jangan heran gitu dong, kata Firza. Ya Mas Firza sih aneh. Enggak dipanggil Pak Danyon malah ngaku-ngaku dipanggil. Firza tersenyum geli. Itu alibi saja. Saya hanya nggak mau melihat istri tersayang marah lama-lama. Zaida mengedip-ngedip pelan kemudian tersadar. Rupanya Firza peka dengan keresahan hati Zaida tadi atas kedatangan Niki yang merusak suasana. Zaida langsung merengut kesal mengingat bagaimana Niki tiba-tiba saja datang dan seenaknya bergabung dengan mereka tanpa izin. Niki keterlaluan banget omongannya. Apa coba maksudnya ngomong kayak tadi? Kayak sengaja mendoakan hubungan kita nggak langgeng. Lagian ya,
Enggak sopan banget main nyelonong gabung gitu aja tanpa izin. Firza mengelus kepala Zaida dan berusaha menenangkannya. Saya ngerti, nanti saya tegur ya. Zaida menggeleng. Nggak usah. Nggak perlu interaksi apa-apa sama Niki lagi. Lagian dia juga udah dewasa, masa nggak bisa paham sendiri. Firza mengangguk lalu memberi hormat. Siap, laksanakan. Zaida tertawa kecil lalu memukul pelan dada Firza. 153. Esok harinya, Hafiz kembali ke pesantren setelah sarapan bersama dengan Zaida dan Firza. Sesuai janji Firza, ia memesankan taksi kepada pemuda itu untuk kembali ke pesantren. Setelah Hafiz pergi, barulah Firza yang pamit berangkat kerja. Zaida di rumah sendirian sedang beres-beres rumah. Menjelang siang, Zaida yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Selamat pagi, Bu Danki. Izin, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya Valeri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Danki atas bantuannya kemarin. Sebagai ucapan terima kasih, saya ingin mengajak Bu Danki ke salon bersama. Tapi maaf Bu, ini saya lagi di luar, apa bisa kalau kita bertemunya di kafe? Nanti saya kirim alamatnya atau kalau perlu saya pesankan taksi untuk jemput Ibu ya, biar saya yang bayar. Zaida tersenyum membaca pesan itu, meskipun kemarin ia agak kesal karena bertemu Dirga sebentar, tetapi setidaknya usahanya membantu Valeri membuahkan hasil. Zaida pun segera membalas pesan wanita itu. Selamat pagi juga, Bu Dirga. Bu Dirga nggak perlu repot-repot, nggak apa-apa lagian cuma bantu gitu aja. Tak lama Valeri membalas pesan Zaida lagi. Saya mohon, Bu Danki. Saya bakal sedih loh kalau Bu Danki nolak, izinkan saya memberikan tanda terima kasih kepada Bu Danki yang sudah berjasa untuk saya. Oh ya? Ini karena saya lagi berada di tempat yang agak berisik jadi saya cuma kirim pesan. Mohon maaf ya Bu Danki, seharusnya kita bicara lewat telepon. Zaida tertawa pelan membaca pesan itu. Ia memang tidak terbiasa dengan status istri seorang atasan yang harus dihormati sedemikian rupa. Rasanya seperti kaku saja, andai jika bukan sudah jadi aturan, Zaida malah ingin dipanggil nama saja supaya lebih akrab. Tapi sekali lagi, ia sudah menjadi istri orang sekarang. Jadi ia harus membiasakan diri dengan hal-hal semacam itu. Kamu berlebihan banget. Padahal saya ikhlas loh bantu kamu. Valeri kembali membalas. Iya Bu, saya tahu Bu Danki orang yang tulus. Bu, saya mohon. Tolong terima ya, soalnya nanti mubazir juga. Saya udah terlanjur booking paket perawatan untuk 2 orang soalnya. Zaida menggumam pelan. Dipikir-pikir, ia juga tidak ada kerjaan hari ini. Urusan rumah juga sudah selesai. Ya sudah, saya terima tanda terima kasih kamu. Balasnya. Pesan balasan dari Valeri kembali muncul. Wah, terima kasih Bu Danki, kalau begitu, saya tunggu di kafe ya Bu Danki, sekalian saya pesankan taksi untuk jemput Ibu.
Zaida buru-buru membalas. Enggak perlu, Bu Dirga. Biar taksi saya pesan sendiri aja. Kamu kirimkan saja alamat cafe-nya, ya. Siap. Alamatnya di Alamanda Cafe, meja nomor 15 ya Bu, balas Valeri. Setelah menerima alamat kafe dari Valeri, Zaida pun segera bersiap-siap. Sebelum berangkat, Zaida tidak lupa mengirimkan pesan kepada Firza dan mengabarkan bahwa ia keluar bersama Valeri untuk pergi ke salon bersama sebagai ucapan terima kasih wanita itu atas bantuan Zaida kemarin. Firza tidak langsung membaca pesan Zaida, barangkali pria itu masih sibuk dan belum sempat membaca pesannya.